Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, kamar mandi adalah ruang terkecil dalam sebuah bangunan. Tetapi walaupun ukurannya terkecil, dia sangat penting harus ada dalam setiap bangunan. Tentu saja kita tidak mau punya rumah besar tapi tidak ada kamar mandinya. Sobat M7 semuanya, kenapa kamar mandi sangat penting? Karena kita sebagai makhluk hidup, kita setiap hari perlu ke kamar mandi untuk buang kotoran dan membersihkan kotoran. Kamar mandi adalah tempat untuk membersihkan kotoran dan buang kotoran. Oleh karena itu, kamar mandi harus mempunyai sirkulasi udara dan cahaya yang bagus. Tujuannya adalah agar senantiasa udaranya segar dan yang lebih penting lagi adalah agar baunya tidak pesing. Oh, no. Sobat M7 semuanya, dalam video ini kita akan membahas tata letak posisi kamar mandi dalam sebuah denah rumah yang ideal. Sebelum mulai pembahasan, berbagai macam pola WC jongkok sudah saya bahas di video sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi. Juga sudah saya bahas berbagai macam kesalahan dalam WC minimalis. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke Sobat M7 semuanya, mari kita mulai pembahasan tata letak posisi ruang kamar mandi dalam sebuah denah rumah. Oke Sobat M7 semuanya, kita akan memulai pembahasan. Untuk contoh kita kali ini adalah tanah yang ukurannya adalah 6x12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke belakangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga contoh baik yang ideal maupun yang tidak ideal dalam peletaan posisi kamar mandi ini adalah tanah yang ukurannya adalah 6x12. Oke, kita akan mulai pembahasan. Kita mulai. Denah yang kiri dan kanan ini adalah sama. Bedanya adalah bahwa yang kiri ini perabotannya belum 3 dimensi ya. Jadi ini adalah sama, kanan dan kiri sama. Kita akan bahas di bagian yang sudah 3 dimensi biar lebih enak. Sobat M7 semuanya, pembahasan kita pada kali ini adalah khusus pada posisi kamar mandinya. Untuk pembahasan yang lain akan saya bahas di video selanjutnya. Perhatikan, ini adalah ruangan untuk kamar tidur. Ini adalah ruang keluarga. Kemudian di sini adalah kamar tidur yang bagian belakang. Ini adalah dapur. Yang lain-lain ini udah ideal. Ini adalah kamar tidur ideal, ruang keluarga juga ideal, dapur ideal, kemudian kamar tidur yang belakang juga ideal. Perhatikan sekarang posisi dari kamar mandi ini. Kamar mandi ini berada di tengah-tengah. Dia tidak mempunyai akses sirkulasi udara maupun cahaya. Jadi yang ini, dalam denah ini, dia tidak ada sirkulasi untuk memasukkan cahaya maupun udara. Karena kanan kirinya, bagian sekelilingnya adalah sudah buntu semuanya. Sehingga dalam denah ini, posisi kamar mandinya disebut tidak ideal. Apakah dengan posisi ini tidak bisa dipakai? Ya bisa saja dipakai. Buang saja di sungai saja bisa, apalagi ini di kamar mandi. Yang kita bahas itu adalah posisi yang tidak ideal. Kalau kita bisa memilih posisi yang ideal, kenapa tidak kita pikirkan dari awal? Sobat M7 semuanya, ini adalah contoh yang tidak pas lagi yang kedua. Sama, ukuran tanahnya adalah 6x12. Perhatikan, ini adalah denah yang belum 3 dimensi. Ini yang sudah ada perabotan 3 dimensi. Perhatikan dari luar, dia ada ruang tamu. Kemudian di sini ada ruang keluarga dan ruang yang lainnya. Perhatikan sekarang posisi kamar mandinya adalah ini. Ya, posisi kamar mandinya. Ini adalah posisi kamar mandinya. Kamar mandi di sini juga tidak mempunyai akses untuk cahaya dan udara untuk sirkulasinya. Sehingga kamar mandi dengan posisi seperti ini adalah tidak pas. Nah, Sobat M7 semuanya, dengan dua contoh tadi yang kamar mandi tidak ideal, kita akan bahas sama ukurannya, yaitu 6x12 dengan posisi kamar mandi yang ideal. Perhatikan. Di sini adalah yang belum 3 dimensi, ini yang sudah. Perhatikan di sini, ini adalah ruang tamu, ruang keluarga, dan ini adalah dapur. Ini adalah kamar. Sedangkan ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya ini mempunyai arah, yaitu sirkulasi ke halaman belakang yang berfungsi sebagai jemuran juga. Sehingga kamar mandi ini mempunyai pergantian udara yang bagus, cahaya yang masuk pun juga cukup. Sehingga kamar mandi ini disebut ideal.
Sobat M7 semuanya, ini adalah contoh yang kedua. Kita mulai. Ini adalah kamar tidur, ini adalah teras, kemudian masuk ke ruang tamu. Ini adalah ruang keluarga, di ruang makan. Ini adalah kamar yang belakang, sedangkan ini adalah kamar mandinya. Jadi ini adalah kamar mandinya. Kamar mandi ini cukup ideal karena dia berhadapan langsung dengan halaman belakang. Dia bisa mempunyai akses sirkulasi udara dan cahaya yang cukup, sehingga kamar mandi dengan posisi seperti ini adalah ideal. Sobat M7 semuanya, bagi umat muslim dalam merancang sebuah denah kamar mandi, sebaiknya ketika dalam proses merancang itu kita pikirkan agar hadapnya tidak ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Selagi kita masih punya kesempatan untuk merencanakan yang akan kita bangun. Ingat, kamar mandi dalam sebuah rumah kita akan pakai seterusnya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, kita harus pikirkan agar tata letak dalam WC kita, baik dalam buang hajat dan sebagainya, sesuai dengan tuntunan agama. Kalau ada yang bilang, tanah saya kan sempit, tidak bisa diatur. Itu karena belum dicoba untuk mengatur saja. Coba kunjungi channel Eko M7 Barokah, kemudian klik playlist desain rumah. Di sana Anda akan menemukan inspirasi, insya Allah. Oke Sobat M7 semuanya, demikian pembahasan dalam video kali ini. Semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya dalam membuat dan mempersiapkan kamar mandi dalam denah rumah kita. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.